Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Infotech Infra bersama saya Muklis. Seperti di pertemuan sebelumnya, kita akan membahas pada kali ini tentang statement ya, statement di dalam PHP dasarnya. Kita mulai saja langsung. Kita masuk ke statement if. Jadi saya jelaskan secara singkat what the meaning statement di PHP dasar. Apa sih itu statement dalam PHP? Jadi statement adalah sebuah utility atau logika pemrograman yang ada di PHP yang memungkinkan kita mendapatkan sebuah nilai atau sebuah hasil dengan teknik perbandingan atau disebut dengan logika perbandingan. Sebenarnya logika perbandingan ini if ini ada di semua bahasa pemrograman ya. Bahkan di aplikasi-aplikasi sederhana seperti Microsoft Excel pun statement if ini dibahas. Mungkin yang berbeda itu adalah teknis penulisan rumusnya saja ya yang berbeda ya. Di kali ini kita akan bahas beberapa statement sekaligus ya. Statement if, kemudian if else, switch, kemudian kalau mungkin akan kita masuk ke looping nanti ya. Looping itu hanya dua yang kita bahas, yaitu while dan for each ya. Walaupun saat ini para programmer lebih suka menggunakan for each ya, karena kemudahan script yang disediakan ya. Kita masuk ke statement if saja ya. Jadi statement if ada teknik untuk mendapatkan sebuah nilai dengan algoritma perbandingan lah kira-kira begitu. Misalkan saya contohkan di sini, biasa teman-teman silakan ketik nanti ya, silakan ketik codingnya kira-kira seperti ini dulu tuh sampai atas, baru kemudian pahami logikanya ya. Kita buat sebuah variabel nilai. Kita kasih nilai awalnya adalah 80. Nah, kita akan tentukan apakah nilai 80 ini terkategori lulus atau tidak. Ya, kita kategorikan lulus atau tidak. Nah, kalau dia hanya menggunakan statement if untuk menentukan lulus atau tidak itu, maka kita harus menggunakan setiap nilai kita bandingkan dengan kita menggunakan satu buah if ya. Ya, di sini misalkan sebuah nilai sama dengan variabel nilai sama dengan 80. Nah, jika if buka kurung nilai lebih besar sama dengan 80, echo BR lulus ya, echo lulus lah begitu ya, BR-nya tambahan saja. Echo lulus. Artinya jika nilai berapakah nilai yang terdapat dalam variabel nilai, kalau dia lebih besar atau sama dengan 80, maka dia akan mencetak kata lulus ya. Kemudian di bawahnya kita masukkan lagi nilai yang kedua. Jadi nilai yang kedua yaitu 70 nilainya. Maka kita buat lagi logika perbandingannya. Jika nilai lebih kecil dari 80, maka tampilkan pesan tidak lulus. Ini kalau kita hanya menggunakan if saja ya. Jadi kalau 80 kita kasih lulus, kalau 70 kita kasih tidak lulus. Jadi yang nilai objek yang dibandingkan adalah nilai dan nilai pembandingnya adalah 80. Sedangkan operator pembandingnya adalah lebih besar sama dengan. Artinya kalau lebih besar sama dengan angka 80 itu termasuk di dalamnya sebagai nilai penyeleksi ya. Nah, begitu juga di sini. Kalau misalnya di sini nilai lebih kecil 80, berarti 80 tidak masuk. Berarti lebih kecil dari 80 bisa saja 79,99 itu kategorinya lebih kecil dari 80 ya. Maka dia tidak lulus. Itu kira-kira teman-teman ya hasilnya ya. Codingnya kira-kira begitu ya. Jangan lupa titik komanya itu adalah kewajiban dalam PHP ya. Kita lihat hasilnya coba yang statement if. Statement if saja latihan 7. Oke, itu hasilnya. Ini untuk if yang pertama, ini untuk if yang kedua. Kira-kira begitu ya. Kemudian selanjutnya kita masuk statement if else. If else if. Nah, if else if ini digunakan atau logika itu digunakan jika nilai yang kita inginkan itu terdapat beberapa pilihan. Tetapi dalam satu blok if ya, tidak seperti tadi if ini tidak. Jadi dia menggunakan else itu jika tidak if lagi, dan yang terakhir adalah else ya. Jadi
Ini yang biasanya lebih banyak dipakai sih. Kalau yang pertama agak jarang dipakai karena pilihannya harus hanya satu. Tapi kalau ini bisa lebih dari satu pilihan. Jadi kalau ada pilihan hasil itu bisa lebih dari satu, maka sebaiknya kita gunakan if else ya. Variabel nilai sama dengan 70 jika nilai. Jadi if langsung baca jika saja. If nilai lebih besar sama dengan 80, maka tampilkan pesan sangat baik. Ya. Else if jika tidak, tanya lagi. Jika tidak, else itu jika tidak ya. Atau selain jangan selain itu. Saya ulang lagi. Nilai sama dengan 70. Jika nilai lebih besar 80, maka tampilkan pesan sangat baik. Selain itu, jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka tampilkan cukup baik. Selain itu, tampilkan pesan tidak baik. Jadi proses pembandingnya hanya 2 kali sebenarnya. Nilai lebih besar sama dengan 80 dan nilai lebih besar sama dengan 60. Ingat, nilai awal yang kita masukkan berapa? 70. Ini salah nih ya. Mesti satu aja ini. Iya. Ya. Nilai yang kita masukkan nilai awalnya adalah 70. Nah, jika nilai lebih besar sama dengan 80, maka cetak tidak baik. Kalau kondisi pertama ini atau if pertama ini tidak terpenuhi, kan nilainya tidak lebih besar sama dengan 80 kan? Maka tanyakan lagi, lakukan seleksi di if yang kedua. Karena kalau diseleksi lagi di if kedua, maka dia harus menggunakan else if. Karena apa? Karena ada kondisi lagi, ada proses perbandingan lagi di sini. Maka kita gunakan else if nilai lebih besar sama dengan 60. Kan dia tidak terpenuhi berarti yang pertama, maka dia akan ditanya di logika yang kedua. Apakah nilai lebih besar sama dengan 60? Jika iya, maka tampilkan pesan cukup baik. Else selain itu, artinya jika kondisi pertama tidak terpenuhi, kondisi kedua tidak terpenuhi, maka dia akan mencetak echo selain else ya. Kira gitu. Nah, dari dua pembanding ini dengan 3 pilihan mana kira-kira yang terpenuhi? Yang terpenuhi adalah nilai lebih besar sama dengan 60. Maka hasilnya semestinya adalah cukup baik. Begitu teman-teman ya. Nah, ini. Kalau misalkan ada 4 pilihan ya kita tinggal tambahkan saja nanti di sini else if. Enter di sini, tambahkan lagi else if. Jangan lupa ini kurung kurawal buka diselesaikan dengan kurung kurawal tutup. Baru kemudian di sini kita tambahkan else. Enter saja di sini. Ini ya. Tambahkan saja else if yang berikutnya. Kalau sudah habis baru yang terakhir adalah else itu ya. Ya. Coba kita lihat hasilnya if else if else if ini ya. Ya, hasilnya adalah cukup baik. Kenapa? Karena nilainya masuk dalam kondisi yang kedua. Lebih besar sama dengan 60 ya. Oke, begitu teman-teman. Kita lanjut ke statement yang ketiga. Itu adalah statement switch. Statement switch. Nah, ini statement switch. Kita baca logikanya dulu ya. Sama ini statement switch ini biasanya dipakai untuk yang apa ya? Variabel tuh yang nilainya string lah begitu ya. Variabel yang nilainya string, walaupun sebenarnya di if juga kita bisa menggunakan variabel yang nilainya string ya. Di sini kita pakai switch, saya contohkan saja. Kita buat sebuah variabel dengan nama kota yang nilainya Bandung. Saya ulang dari atas, kita akan ketik begini sampai bawah ya. Kita buat sebuah variabel kota dengan nilai Bandung. Baru kemudian dia switch kota, artinya seleksi isi dari variabel kota. Case Bandung, echo ibu kota Jawa Barat, break, stop ini maksudnya ya. Case Surabaya, echo ibu kota Jawa Timur, break. Case Semarang, echo ibu kota Jawa Tengah, break. Default, echo ibu kota provinsi lain. Artinya ya gini saja kalau di switch. Case, default itu sama seperti else lah gitu ya. Ya, ini switch pertama, kedua, ketiga. Apakah switch kota
Jadi dia akan seleksi variabel kota. Ditanya, jika Bandung, kira-kira kalau kita definisikan begitu. Kalau Bandung, maka tampilkan Jawa Barat, ibu kota, kata-kata ibu kota Jawa Barat. Kalau Surabaya, maka tampilkan isinya dan pesannya adalah ibu kota Jawa Timur. Kalau Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Selain itu, ibu kota provinsi lain ya. Kita lihat di sini Bandung, maka case-nya Bandung, maka dia nanti akan benar, dia akan cocok dengan case yang pertama, maka nanti hasilnya akan menampilkan EHU ibu kota Jawa Barat ya. Case Bandung case Bandung ya, dalam tanda petik ini adalah kaidah penulisan titik 2 EHU ibu kota Jawa Barat break itu berarti dia stop ya. Jadi kan sebentar lah kira-kira begitu ya. Tuh. Kira-kira kalau penulisan kita menggunakan statement switch. Adalah hasilnya apa kira-kira? Ibu kota Jawa Barat. Kalau misalkan Bandung itu kita letakkan di sini, misalnya kita di sini saya ganti nih. Ganti misalnya Surabaya misalnya. Di sini saya Bandung, saya taruh di sini. Bandung. Maka hasilnya adalah ibu kota Jawa Timur. Kenapa? Karena dia bukan kayak logika kita, tapi dia kan sifatnya konstanta. Jadi logika yang ada di pemrograman. Jadi kalau case-nya cocoknya di mana? Di sini. Maka ini akan ditampilkan. Walaupun sebenarnya salah ya. Programmernya harus benar-benar meletakkan itu. Maka pasti tampilnya dari ibu kota Jawa Timur. Karena dilihat Bandung itu. Jadi dia akan mencocokkan kata Bandung. Maka EHU-nya apa? Maka itu yang akan ditampilkan ya. Coba kita refresh. Nah, dia akan menampilkan Jawa Timur ya. Itu teman-teman ya. Saya kembalikan lagi. Ya, sip. Itu tentang switch ya, tentang switch. Selanjutnya kita akan bahas tentang looping. Nah, looping ini pengulangan gitu. Pengulangan, looping, pengulangan. Sebenarnya banyak, ada while do, ada for do, ada for each. Nah, di sini kita akan bahas dua saja ya. Kita masuk ke while. Jadi while ini biasa dipakai untuk menampilkan sesuatu berulang-ulang. Misalnya apa? Tanggal dalam satu bulan. Berarti kan tanggal itu akan ditampilkan berulang-ulang. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, dan seterusnya sampai dengan batasan yang kita tentukan. Maka itu disebut dengan looping ya. Nah, tinggal pilih looping yang jenis apa yang mau kita gunakan. Apakah while, apakah while do, apakah for atau for do, atau bahkan for each gitu ya. Di sini yang saya jelaskan hanya dua saja, itu while dan for each-nya ya. Oke, kita buat sebuah variabel, contoh di sini kita buat sebuah variabel no dengan nilai awal 1 while. Nah, ini termasuk agak logika juga, tapi logika perulangan maksudnya begitu ya. While variabel no lebih kecil sama dengan 10, maka tampilkan echo baris no. Ingat baris no di sini berarti lihat baris yang apa nilai awalnya ya. Baru kemudian variabel no plus plus. Ini artinya variabel nomor tuh nilainya akan ditambah 1. Itu plus plus. Kalau dia dikurang 1 min ya, minus minus. Karena ini tak plus plus berarti tambah 1 ya. Maka cara kerjanya bagaimana? Pertama dia akan menampilkan nilai. Dia akan membaca nilai dari variabel no. Dia tanya, jika variabel no, nilai variabel no lebih kecil dari 10, maka tampilkan pesan baris no. Oke, maka yang ditampilkan adalah baris 1. Enter ya. Dia ditambah lagi nolnya yang tadi 1 ditambah 1 jadi berapa? 2 kan? Maka di sini berubah jadi nolnya menjadi 2. Nilainya menjadi 2. Ditanya apakah 2 lebih kecil dari 10? Iya, maka tampilkan baris no. Baris apa? Baris dengan nilai yang sudah ditambah 1 jadi baris 2. Begitu juga seterusnya, 2 ditambah 1 3. Tanya lagi apakah 3 lebih kecil dari 10? Ya, tampilkan baris 3. Tambah 1 lagi 4. Apakah 4 lebih kecil dari 10? Ya. Terus seperti itu baris 3, 4, 5, 6, 7, 8 bahkan sampai 9. Jadi setelah baris 9 ditampilkan,
Maka ditanya lagi, tambah 0 ditambah 9 ditambah 1 jadi 10. Ditanya, apakah 10 lebih kecil sama dengan 10? Iya, tampilkan baris 10. Ya, seperti itu cara kerjanya. Kemudian 10 ditambah 1 jadi 11. Tanya lagi, apakah 11 lebih kecil dari 10? Jawabannya tidak. Maka kalau jawabannya tidak, program akan berhenti bekerja, ya, dan dia akan mencetak hanya sampai baris 10. Karena 11 tidak lagi terkategori lebih kecil atau sama dengan 10. Jadi berapa kali perulangan itu ditentukan dari batasan yang kita berikan di sini. Kalau batasannya lebih besar sama dengan 10, berarti dia maksimal 10. Kalau 20 lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan 10, berarti dia batasannya 10. Kalau 20 lebih kecil sama dengan 20, berarti batasan pencetak perulangannya sampai dengan 20, ya begitu. Kalau lebih kecil 10 tidak pakai sama dengan, maka berarti batasannya hanya sampai 9 perulangannya. Seperti itu. Jadi while ini dia menggunakan logika perulangan dan if juga, karena ada logika perbandingan di sini. Nanti variabel nomor akan dibandingkan dengan nilai batasan yang kita berikan. Seperti itu ya. Kalau dia masih memenuhi, maka dia akan mencetak katanya echo yang ada dalam echo akan dicetak. Tapi kalau sudah tidak memenuhi, maka dia akan berhenti. Paham ya teman-teman ya? Oke, kita save, coba kita run hasilnya seperti apa. Kita refresh dulu, kita masuk looping while ya. Ya, dia akan menampilkan baris 10 kan gitu. Coba kita tambahkan kita perbesar logikanya. Di sini misalnya saya kasih 15 ya. Kemudian di sini saya tambahkan kata ke baris ke spasi. Nah, kira-kira begitu ya. Sip. Coba kita refresh. Dia harusnya ke 15 ya. Ke 15 kita refresh. Tuh, baris ke sampai 15 berhenti. Kalau kita ganti misalnya hilangkan saja ini, jangan pakai lebih kecil sama dengan, tapi lebih kecil saja, save, maka hasilnya akan ya sampai 14 saja. Ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita coba ini baris ini kita tambahkan sama dengan sajalah biar lebih gampang ya. Save. Kita lihat hasilnya biar kelihatan lebih rapi saja. Tuh, seperti itu ya, teman-teman ya. Ya, itu disebut dengan looping. Di sini kebetulan looping yang kita gunakan adalah while. Oke, kita lanjut ke looping yang berikutnya adalah for each. Nah, for ini yang paling sering digunakan di pemrograman karena dia lebih fleksibel ya. Oke. Kita buat sebuah variabel bulan di sini sama penulisan. Kita buat sebuah variabel bulan. Nah, ini sudah menggunakan array tadi loh. Ya. Ya, variabel bulan nilainya Januari sampai dengan Desember. Ya, kemudian lakukan perulangan penulisan lagi for each bulan S nama bulan. For each bulan S nama bulan. Eho nama bulan. Jadi kita buat sebuah variabel bulan, nilai yang kita masukkan, maka cara penulisan for each-nya adalah for each nama variabel awal, kemudian nama variabel pengganti. Nama variabel pengganti. Jadi yang nanti ketika mau kita tampilkan isi seluruh variabel bulan agar dia ditulis berulang sampai selesai, maka yang kita tulis bukan nama variabel awalnya, tapi yang kita tulis adalah nama variabel penggantinya. Jadi bulan S nama bulan. Ya, jadi seperti itu ya. S nama bulan. Jadi yang dicetak itu adalah isi variabel nama bulan yang dimana dia merupakan pengembalian dari isi variabel bulan ya. Seperti itu perulangannya ya. Ya sifatnya string ya. Kita refresh, kita kembali, refresh, kita masuk ke for each. Nah, begitu. Jadi dia menampilkan isi variabel sekaligus ya. Tuh. Paham ya teman-teman? Ya miriplah kalau for each biasanya dipakai untuk menampilkan tabel yang data berulang
perulangan data yang tipe datanya string, walaupun sebenarnya bisa juga untuk tipe data yang angka ya, bisa juga sebenarnya dilakukan dengan menggunakan for each juga bisa tuh, untuk variabel yang tipenya angka ya. Itu teman-teman ya. Jadi kita sudah bahas tentang statement if, else if, switch, dan 2 buah jenis perulangan, yaitu looping while dan for each di video yang hari ini, yang sekarang ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sebagai motivasi, silakan subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.